asal yang disebut dengan alam. Alam itu satu yang menempel, segumpal darah yang menempel. Ada juga yang kemudian alam itu artinya alaqah ikatan. Ya, alaqah itu ikatan. Nah, inilah kalau dari sisi penafsirannya seperti itu. Tapi kemudian kita tidak perpanjang dan perbesar di situ. Tapi kemudian kita coba menganalisa bagaimana peran wahyu itu untuk ke depannya. Hadirin sebagai orang di sini kemudian ada pembahasan macam-macam wahyu yang turun kepada Rasulullah. Macam-macam wahyu yang turun kepada Rasulullah. Yang pertama, ada jenis wahyu itu berupa mimpi. Ya, mimpinya mimpi yang benar dan nyata, bukan mimpi kita sebagai bunga tidur. Tapi ada jenis wahyu yang sifatnya itu mimpi. Nabi menerima wahyu pertama kalinya melalui mimpi tersebut. Beliau tidak bermimpi melainkan seperti terangnya bintang subuh. Jadi antara real dan kemudian seakan-akan gak sadar, jadi ini kan mimpi apa bukan? Jadi kalau bahasa kita coba dicubit dulu, sakit nggak? Gitu. Oh, kalau sakit berarti bukan mimpi, tapi disebutnya itu mimpi tapi nyata. Mimpi tapi nyata. Maka kemudian ketika Ibrahim mengatakan inni ara fil manami, aku melihat dalam tidurku anni adzbaruka, ketika aku menyembelih engkau, ini menyebutkannya mimpi, tapi sebetulnya ini tuh mimpi tapi real, mimpi tapi nyata, mimpi tapi sadar gitu. Nah, ini jenis wahyu yang pertama yang kemudian Allah jadikan sebagai jalan untuk menyampaikan pesan kepada Rasulnya, termasuk Ibrahim dengan ayat di As-Saffat itu. Ya, As-Saffat 102 itu mengatakan seperti itu, bahwa ada jenis wahyu yang Allah turunkan itu melalui jenis mimpi yang nyata. Yang kedua, ada jenisnya ilham. Ya, ilham. Ilham itu kayak bisikan. Ya, kayak bisikan, yaitu manakala Jibril menyusupkan sesuatu ke dalam hati Nabi Muhammad tanpa beliau sadari. Jadi dalam kesempatan lain ketika Rasul ditanya, itu kadang-kadang Rasul tidak langsung menjawab, tapi diam dulu, pas ditanya dia diam. Nah, diam itu bukan berarti nggak bisa jawab, tapi kemudian jawaban itu berdasar kepada wahyu. Tapi wahyu bukan jenis yang pertama. Kalau pertama kan kamu dalam posisi seperti tidur, seperti diam, kemudian ada kejadian. Tapi kalau ini tuh kayak tiba-tiba ada gitu. Ilham itu ada. Ilham kepada jenis kepada Rasul ya wahyu. Tapi kita juga kadang menerima dan mendapatkan ilham petunjuk. Contoh misalnya, kalau anak lagi puyeng mikir dari ujian apa gitu, tahu-tahu kemudian Allah bersihkan, malaikat memberikan ilham, sehingga teringat apa yang kemudian mau dipelajari itu teringat. Atau ketika kita punya satu pengalaman, pada satu saat kita kemudian mengalami sesuatu, ini kayaknya pernah terjadi gitu ya. Saya tuh gimana pernah mengalami seperti itu. Kayaknya saya pernah mengalami ini, tapi gimana dan kapan gitu. Barulah kemudian oh iya, atau kita mendapatkan orang yang kemudian udah lama nggak ketemu, tiba-tiba ini siapa gitu. Ada satu pengalaman mungkin yang kemudian jadi bahan ingatan, maka diberikan pengalaman itu, diilhamkan itu. Inilah yang disebut dengan dalam Al-Quran itu surah Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kami mengilhamkan itu dua. Jadi ada yang disebut dengan fujur. Fujur itu perilaku dosa. Ada juga perilaku takwa. Ini potensi yang kemudian Allah berikan kepada manusia. Ada potensi fujur, ada potensi takwa. Dan jalannya melalui jalan yang disebut dengan fa'alhamaha, mengilhamkan, memberikan petunjuk kepada manusia. Ya, nah ini kemudian bisa kita lihat sesungguhnya Roh Kudus atau Jibril telah meniup di dalam hatiku. Sungguh jiwa tak akan pernah mati hingga rezekinya telah diberikan secara sempurna. Oleh karena itu bertakwalah kalian kepada Allah dan baik-baiklah kalian ketika berdoa kepada Allah. Ini dalam
menyampaikan bahwa Jibril telah memberikan sesuatu, mengilhamkan, meniupkan sebuah informasi atau kemudian mewahyukan. Kan pernah juga Rasul tersebut ketika ditanya oleh para sahabat, baru kemudian jawab nanti ya, tapi kemudian tak berkunjung datang juga wahyu. Maka ini yang kaitannya dengan kalau menjanjikan sesuatu, maka ucapkanlah insya Allah. Nah itu, jadi tegurannya seperti itu. Itu jenis wahyu yang kedua. Jenis wahyu yang ketiga itu seperti suara lonceng dalam hadis. Nah ya, jadi ada wahyu yang seperti bunyi lonceng. Maksud bunyi lonceng itu ketika diterimanya itu dalam bentuknya luar biasa, beratnya itu Pak. Jadi seperti sholat jaras, suara lonceng yang begitu berat, pengeng gitu Pak. Pengeng suaranya itu, bukan suaranya teng bukan, tapi memang suaranya itu berat. Artinya mengeluarkan bunyi yang sangat keras, dan ini yang paling memberatkan Nabi. Seperti yang digambarkan Aisyah, bahwasanya Haris pernah bertanya kepada Rasulullah mengenai bagaimana cara turunnya wahyu. Maka beliau menjawab, terkadang diadakan seperti suara lonceng, dan yang demikian adalah yang paling berat bagi Rasul. Bapak, yang sama-sama kita tahu, ketika Rasulullah menerima wahyu yang pertama, itu sangat menggigil dan keringetan. Jadi kayak orang sakit dengan keringetan. Ini menunjukkan beratnya, dan kemudian pulang ke Siti Khadijah, turun dari Gua Hira itu diceritakan sebelumnya, dan kemudian merasakan kayak orang linglung gitu Pak. Dalam pengertian ini linglungnya itu. Jadi sesuatu hal yang terjadi yang tidak pernah dialami sebelumnya, baru kemudian dia katakan kepada Khadijah. Sampaikan yang sama-sama kita tahu kemarin. Setelah itu baru kemudian Khadijah dan Rasulullah itu kemudian mendatangi pamannya Waraqah. Kemudian disampaikan ke Waraqah, itu tuh makhluk yang datang persis seperti datang kepada Nabi Musa. Oh itu, nah yakinlah di situ Waraqah. Nanti ada hadis bagaimana menyatakan, aku tuh melihat Waraqah pakai pakaian putih. Padahal ahli neraka itu kata Rasul tidak ada yang berpakaian putih. Nah ini ada spesialnya Pak. Ya ada spesialnya. Apakah kemudian hadis itu bermakna bahwa Waraqah itu masuk surga? Nah gitu ya. Waraqah itu kayak rahib, kayak pembesar agama Nasrani, tapi memang masih memegangkan ini Pak. Sebelum Rasulullah datang, itu ada para pembesar agama sebelumnya, tapi masih megang ajaran Nabi Isa. Dan Nabi Isa yang asli. Maksudnya Nabi Isa, ajaran Nabi Isa yang asli, maksudnya bukan Nabi Isa yang asli kemudian ada Nabi Isa yang palsu, bukan. Ajaran Nabi Isa yang asli sebelum diacak-acak sama Yahudi. Hari ini kan banyak Pak, kalau nonton YouTube itu ada perdebatan tentang kitab suci. Salah satunya bagaimana ada, kalau Bapak nonton YouTube-nya Orbi ya, berbicara itu luar biasa. Jadi membongkar perbedaan, jadi versi kitab suci itu gitu. Maka beruntunglah janji Allah terhadap Al-Quran itu, walaupun Al-Quran di mana ketemunya cetakan tahun berapa, itu memang begitu gitu. Jadi Bapak nanti ditakdirkan Allah misalnya berkunjung nengok cucu ke Amerika, ya Pak ya, dari Al-Qurannya tetap bahasa Arabnya ada, paling terjemahannya aja yang beda. Maksud beda itu beda bahasa. Bapak pergi ke, apalagi di Indonesia, keluar negeri kemanapun tulisannya tetap sama. Itu ini yang beruntung, dan ini janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Seperti itu. Jadi, hadirin, selanjutnya bagaimana kemudian beratnya Rasulullah ketika menerima wahyu itu dalam bentuk seperti suara lonceng, pengeng gitu Pak. Ada yang seperti itu. Nah, kembali lagi, jenis inilah yang kata Rasulullah dalam hadis saya disebutkan itu yang paling berat. Karena Rasulullah pernah menerima wahyu dalam bentuk tanya jawab begini. Masih ingat?
Ketika ketika malaikat Jibril datang bertanya, bukan Pak, jadi bahasa gini, ada seorang laki-laki datang lagi ngumpul begini, tahu-tahu datang tentang apa tuh? Soal Islam, ya, nanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Habis nanya begitu, kemudian kata orang itu, sodaka, engkau benar. Coba, Bapak kaget ya, kalau ada orang datang-datang nanya apa ini? Oh berarti hebat, engkau benar. Balik aja gitu. Nanya tapi bilang belum benar. Dia yang nanya, dia yang memberikan nilai. Apa kata Rasulullah? Itu tuh Jibril lagi mengajarkan kita tentang agama. Nah, itu cara seperti itu ada. Cara seperti itu ada. Nah, baik, yang keempat, jenis wahyu yang kemudian turun kepada Rasul. Cara wahyu itu turun adalah wahyu yang turun tanpa perantara malaikat Jibril. Jadi ada yang langsung, Allah yang langsung menurunkan kepada Rasul. Seperti ketika Allah langsung berwakallama Musa taklima. Allah berbicara, bertakalam dengan Musa taklima dengan benar-benar. Walaupun kemudian Musa itu tidak bisa melihat wajahnya Allah. Jadi ada yang seperti itu. Dan yang ini dijelaskan. Allah secara langsung berbicara dengan Musa bin Imran. Kemudian Musa benar-benar pernah mengalami hal ini seperti yang dikisahkan oleh Al-Quran. Nabi Muhammad juga pernah mengalaminya pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ketika itu langsung tidak didampingi oleh tidak